ini kita bersama dengan Bapak Lim Pangat Limantara sebagai Presiden Direktur PT Aneka Kakao. Oke, Pak Lim, selamat Ya, siang. selamat siang. Ya. Saya dengan Bella, Pak. Hari Ya. ini saya mau menggali lebih dalam nih soal PT Aneka Kakao. Nah, tadi Pak Lim sudah sharing-sharing dengan kami, kawan-kawan JCI, tentang bagaimana sih perjalanan PT Aneka Kakao dari awal hingga sekarang nih, bisa sebesar ini nih. Nah, mungkin boleh cerita lagi Pak dengan kami sekalian. Ceritanya PT Aneka Kakao dari awal sampai akhir ini bagaimana sih Pak? Sampai sekarang? PT Aneka Kakao itu awalnya dulu dari perusahaan yang lama ya, dari PT Aneka Pangan. Aneka Pangan itu ada 2 divisi dulunya, yang satu coklat dan satunya kakao. Nah, dengan berkembangnya waktu dan Aneka Pangan membutuhkan tempat yang lebih luas. Jadi untuk pabrik yang pabrik kakao dan pabrik coklat. Akhirnya pabrik kakao kita pindahkan ke Jalan Mastrip. Ya, dari Jalan Mastrip itu kita bikin awalnya kakao butter dengan kakao cake. Nah, awal-awal itu kita memang banyak suplai ke Aneka Pangan, juga hasil yang sisanya kita jual. Kebanyakan kita jual ke trader ataupun ke pabrik rokok waktu awal itu. Terus dengan berkembangnya waktu, kita menemukan konflik of interest dari pabrik Aneka Pangan. Karena Aneka Pangan itu produksi coklat, sedangkan juga bikin bahan baku coklat. Sehingga kalau kita supply ke pabrik coklat yang lain, nanti mereka tidak akan mengambil. Nah, dengan dasar pemikiran itu, dibuatlah PT Aneka Kakao. Dan juga waktu kendala di Mastrip kan banyak. Pada awalnya Mastrip itu masih sepi dan jarang ada rumah penduduk. Dengan berkembang terus habis itu banyak sekali penduduk di sekitarnya. Akhirnya kita banyak kena demo dan lain-lain. Akhirnya kita pindah. Nah, kita pindah ke Wonoayu. Nah, di Wonoayu itu kita lihat kalau kita mulai dari press, pertama kesulitannya kita modal sangat besar sekali dari press. Nah, kedua untuk pasar powder kita masih sedikit, masih kecil. Nah, akhirnya kita putuskan untuk buat cocoa powder aja. Nah, dari cocoa powder tadi awalnya kita cuma supply ke beberapa aja yang kita kenal, yang mulai dari Aneka Pangan atau sebelumnya kita supply. Nah, dari situlah mulai berkembang. Awalnya dari situ berkembang lebih besar. Sih. Pak Lim, ini saya sambil berpikir-pikir nih, ini kan modalnya cukup besar ya, dengan market yang tidak besar juga gitu, dan tantangan-tantangan itu sangat besar. Apa yang membuat Pak Lim ini masuk ke dunia kakao ini, Pak? Ya, awalnya karena mulai dari saya kecil sudah di dunia itu ya, dari orang tua, dari ayah, mulai kecil, dari awal dulu itu kalau di rumah saya itu waktu masih umur 5 tahun, 6 tahun itu sering lihat gitu. Jadi waktu itu masih di rumah dikerjakan sama, saya punya 10 pembantu. Jadi waktu awal mereka bikin kakao itu, jadi mereka beli cake dari beberapa pabrik kakao yang ada. Dan awal-awal kebanyakan semua punya orang Belanda, seperti dari NV, Handel and Constantin-Wolde. Kalau zaman sekarang itu Windmolen lah, ya. Nah, mereka bapak itu beli cocoa cake ya, ayah saya beli cocoa cake terus ditumbuk. Nah, terus habis ditumbuk diayak dimasukin ke plastik kecil-kecil, terus dijual kebanyakan ke luar pulau. 1 bulan mungkin berapa ya waktu dulu ya? Cukup banyak lah. Terakhir bisa jual 1 bulan sekitar 10 sampai 20 ton. Dengan manual dan iya, tradisional tadi itu ya. Tadi, betul. Wow. I see. Berarti memang Pak Lim ini dari kecil sudah bertumbuh bersama kakao gitu ya, Pak ya. Nah, Pak Lim, ini kekuatan terbesar nih atau
unique point kalau misalnya orang-orang sekarang bilang kan, unique point dari PT Aneka Kakao itu apa sih Pak? Karena kita beda ya. Banyak perusahaan lain tuh bikin dari bean ya, dan kita bikin dari cake. Pertama ya tentu modal kita nggak besar ya. Jadi kalau kita istilahnya dengan naik turunnya penjualan, kita masih bisa survive. Lain dengan yang bikin bean ya, bean kan besar sekali modalnya. Terus kedua ya dengan cake ini kita bisa memenuhi istilahnya keinginan customer. Jadi misalnya ada customer minta, oh kita minta matching sama produknya Delphi. Nah kita bisa bikinkan karena kita bahannya dari cake. Jadi kita ambil beberapa cake, kita proses, kita buat. Kalau untuk pabrik besar itu akan lebih susah karena mereka produksinya juga harus jumlah cukup banyak. Dan untuk memenuhi, makanya dia ada, kita salah satu keunggulan kita di service. Nah, kalau ada pabrik besar kita sepertinya minta, oh kita mau matching produk Delphi 10 ton, ya nggak mungkin kan bagi mereka. Berarti apakah itu salah satu nilai nilai yang dipegang oleh perusahaan Pak untuk customer service, customer center itu ya Pak? Iya betul, dan kita berkembang dengan customer kita. Sebenarnya tadi Pak Lim sempat menyebut kata survive. Ini kan kebetulan untuk tahun ini JCI East Java kita punya moto adalah Rise and Rebuild. Nah, Pak, selama 2020 nih, ini kan banyak sekali industri-industri yang sangat terpukul. Nah, untuk PT Aneka Kakao ini bagaimana, Pak? Ya sama, awalnya kita sempat terpukul karena tujuan kita awalnya banyak ekspor. Dan ekspor itu susah sekali pada waktu krisis. Banyak sekali pelayaran yang istilahnya nggak bisa dapat kontainer lah, atau mereka terganggu, nggak bisa bayar, ya seperti Rusia dan lain-lain. Market kita kan dulu banyak di Rusia. Akhirnya kita lihat peluang di lokal masih ada. Nah, lokal ini banyak, kita lihat peluangnya banyak juga kebalikannya, karena di lokal banyak sebagian dulu yang import kakao dari negara lain. Mereka mengalami kesulitan yang sama. Datangnya telat lah, atau mereka terpaksa harus bayar lebih mahal karena freight-nya mahal. Nah, akhirnya kita pindah ke lokal, walaupun dengan susah payah karena kita sendiri adalah kawasan berikat. Nah, kawasan berikat itu ketentuannya harus 80% ekspor, 20% lokal kan. Tapi dengan situasi ini pemerintah membebaskan, jadi penjualan lokal selama pandemi mereka bebaskan, persentasenya mereka tidak lihat lagi udah. Tapi PT Aneka Kakao juga ini saya sambil lihat websitenya PT Aneka Kakao Pak, itu juga dibilang Bapak ada buka stand di New Zealand dan di China gitu ya Pak? Kita aktif untuk mengikuti pameran dan kebanyakan kita dapat standnya itu free. Iya. Salah satunya ya ada kegiatan pemerintah Kadin ya yang mendorong ekspor. Jadi kita manfaatkan itu. Yang di China misalnya ada beberapa juga kita ikut gabung dengan agen kita. Contohnya yang di Dubai itu kita gabung dengan agen. Jadi agen kita bikin stand, jadi kita cuma ikut aja. Nah Pak Lim, untuk 5 tahun atau 10 tahun mendatang Pak, ini mimpi Pak Lim untuk PT Aneka Kakao itu bagaimana Pak? Mimpi saya tentunya Aneka Kakao bisa salah satu produsen kakao yang diperhitungkan sama customer. Jadi contohnya untuk kalau sekarang kita ini masih kecil lah di bidang kakao dengan kapasitas cuma sekitar 900 sampai 1000 ton dibandingkan pemain lain yang sudah mungkin ratusan ribu ton per tahun. Ya, kita sangat kecil. Jadi kita misalnya kita mau pada perusahaan kita itu salah satu yang diperhitungkan oleh customer kita. Contohnya Mayora, ya dengan susah payah tentunya Mayora dulu kita kompetitor kita tuh besar-besar sekali. Contoh seperti Cargill, JP Koko, Guancong, ya. Tapi dengan ya usaha cukup berat juga ya, akhirnya kita bisa
masuk ke mereka. Oh, puji Tuhan. Oke, Pak Lim, mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih, Pak. Ada nggak boleh Bapak share tips-tips untuk teman-teman kita yang di JCI juga, bagaimana sih untuk survive gitu, rise and rebuild, bagaimana kita survive masa pandemi ini atau post pandemic ini? Ya, tentunya ya kita harus tough, maksudnya kita jangan mudah menyerah ya. Walaupun kelihatannya kemungkinan itu kecil, tapi tetap kita harus usahakan. Dalam suatu usaha itu untung dan rugi itu biasa ya. Tapi gimana kita harus merubah dari kondisi terburuk jadi menjadi kondisi yang terbaik. Resilient. Iya. Kita harus tetap tough Iya, ya, Pak ya. harus tough. Oke, terima kasih Pak Lim. Terima kasih. Berikut adalah interview dengan Direktur Utama PT Aneka Kakao. Sekian saya dari Bella, terima kasih.